Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Andriani, NIM 2019 A1H084. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok saya, yaitu kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang kami kerjasamakan, yaitu tentang semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara, yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran PKN SD dan dosen pengampunya, yaitu Pak Sadam MPD. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas ketiga poin itu, yaitu yang pertama akan dibahas oleh Saudari Nalin Apriliana Putri, yaitu tentang semangat kebangsaan, dan poin yang kedua akan dibahas oleh Saudari Maila Susma, yaitu tentang cinta tanah air, dan poin yang terakhir akan dibahas oleh Saudari Nurul Haikal, yaitu tentang bela negara. Baik, untuk presentasi materi ataupun pembahasan materinya, silakan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Baik, saya Reni Andriani. Sebelum memasuki ketiga poin itu, saya akan membahas sedikit tentang pendahuluan ataupun pembahasan sedikit tentang materi yang kami bahas. Yaitu di sini ada konsep atau prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan belah negara ini dilatar belakangi dengan beberapa sebab. Pertama, karena bisa disadari siswa zaman sekarang ini di era 4.0 mereka kurang atau hampir tidak memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedua, siswa kurang paham apa yang dimaksud atau apa yang harus dilakukan terhadap implementasi dari bela negara. Ketiga, kurangnya semangat kebangsaan terhadap siswa pada tingkat dasar, menengah, bahkan tingkat tinggi pun. Jadi kurangnya menghargai perbedaan keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik dalam sisi agama, ras, suku, adat istiadat, dan budaya, sering terjadi pecah belah dalam satu di bangsa ini. Itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya kurangnya pemahaman yang ada di pendidikan kewargaan negara ini. Oleh karena itu, seorang guru wajib memiliki kemampuan untuk menganalisis, memahami, menyadari, mengetahui, dan menguasai serta mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya untuk memiliki semangat kebangsaan, memahami prinsip kepribadian nasional, menanamkan rasa cinta tanah air, dan bela negara. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh ketiga teman saya tadi. Silahkan menyaksikan, dan materi berikutnya akan dibahas oleh Saudari Nalin Apriliana Putri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nalin Apriliana Putri, NIM 2019 A1H064. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai konsep dan prinsip kepribadian nasional. Yang pertama yaitu keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Indonesia merupakan bangsa yang menjemuk, dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu secara vertikal dan horizontal. Horizontal yakni adanya perbedaan tapi tidak menunjukkan adanya perbedaan seperti berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik atau ras, yang kedua perbedaan suku bangsa, yang ketiga perbedaan agama, dan yang keempat perbedaan jenis kelamin. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan, di mana di dalam suatu negara atau bangsa yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia yang memiliki persamaan cita-cita, adat kebudayaan, dan berada di satu negara akan otomatis memiliki rasa keterikatan satu sama lain. Nah, di sini ada 5 konsep dari terbentuknya bangsa Indonesia. Yang pertama ada persamaan etnik, yang kedua ada persamaan pola kebudayaan, yang ketiga persamaan tempat tinggal, yang keempat
persamaan nasib kesejarahannya, dan yang kelima, persamaan cita-cita. Semangat dalam mencintai bangsa Indonesia, di mana semangat kebangsaan ini tidak hanya Indonesia menggaungkan dan mengagung-agungkan bangsanya sendiri, namun juga begitu menghargai negara lain, di mana Indonesia berpandangan yang pertama monodualistik, yaitu suatu paham yang hakikat sesuatu itu mengandung dua unsur, namun tetap terdiri dari satu kebulatan, suatu unsur yang bulat. Dan yang kedua, monopluralis, yaitu mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki beberapa aneka ragam, namun tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga, integralistik, yaitu kebersamaan kekeluargaan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini yang berarti bahwa kita harus mengakui seluruh keberagaman bangsa Indonesia, baik suku, ras maupun agama, namun tetap menjadikan kita satu, yaitu tunggal ika. Dan ada pula hal-hal yang bertentangan dengan paham dari Indonesia, seperti pemecahan dalam agama yang harus kita hindari. Kemudian kita terlalu mengagung-agungkan secara berlebihan rasa terhadap cinta tanah air kita, sehingga menyebabkan kita membenci orang-orang yang bertentangan dengan pemikiran yang kita miliki. Kemudian ada patriotisme, di mana patriotisme ini memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia itu sendiri, sebab di sini ada penanganan semangat cinta tanah air, dan di sini kita menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk Indonesia. Jadi di sini patriotisme ini sangat penting bangsa Indonesia. Nilai-nilai semangat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti patriotisme itu merupakan semangat cinta tanah air yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada nilai-nilai semangat kebangsaan. Yang pertama, nilai persatuan. Yang kedua, nilai kecintaan. Yang ketiga, nilai pengorbanan. Dan yang terakhir ada sikap keagamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tentang konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Konsep dan prinsip cinta tanah air. Pancasila adalah pencerminan kepribadian warga negara yang setia kepada dasar negara Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsa pada saat dirumuskannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Keadaannya benar-benar menuntut semangat persatuan dan rela berkorban dari para pemimpin bangsa. Para pendiri bangsa kita, mereka mau dan secara ikhlas untuk bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Hal itu menunjukkan betapa kecintaan mereka terhadap tanah air dan bangsa telah mengalahkan keinginan dan tujuan pribadi. Sumpah Pemuda dinyatakan mengandung makna psikologis karena para pemuda menghendaki agar rasa persatuan sebagai bangsa ditumbuhkan sebagai syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air.
Makna penting dari Sumpah Pemuda adalah kita wajib mengunjungi tinggi persatuan Indonesia berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus benar-benar menjaga Sumpah Pemuda agar tetap hidup di dalam hati sanubari kita sebagai bangsa Indonesia, karena Sumpah Pemuda merupakan motivasi dan pendorong untuk hidup berbangsa dan bernegara. 1. Mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air. Yang pertama, cinta tanah air dan hubungan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah pengertian cinta tanah air, yang kedua nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan yang ketiga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat adalah nilai persatuan Indonesia, dan yang kelima adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang keenam adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke B adalah tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku. Di sini tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku ada beberapa poin, yaitu tentang yang pertama aspek sosial, dan yang kedua aspek budaya dan adat istiadat, dan yang ketiga adalah aspek Hankanas, yaitu pertahanan keamanan nasional. Yang C adalah pengalaman dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu tentang 1 di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat, dan yang keempat di lingkungan pekerjaan. Yang kedua adalah cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa ini, yang pertama pembinaan. Pembinaan dimaksud sebagai upaya pendidikan dan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan melalui kegiatan yang mengamalkan isi dari Pancasila. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan merupakan suatu sistem yang cocok dan tepat dilakukan dalam upaya. Yang kedua, nilai aspek yang kedua, nilai budi pekerti cinta tanah air. Cinta tanah air dari makna yang terkandung di dalamnya ialah mencerminkan kecintaan mendalam kepada tumpah darah rakyat, bangsa, dan negara. Cinta tanah air memerlukan pembuktian dari masing-masing individu untuk bersikap dan berbuat yang terbaik bagi tanah air kita, Ibu Pertiwi. B. Konsep dan prinsip bela negara. Upaya untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. A. Kewajiban warga negara dalam membela negara. Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang menuntut peran serta warga negara adalah bidang pertahanan dan keamanan negara. Dalam UUD 1945 terdapat pasal 30 yang merupakan konsep dari pertahanan dan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semestinya oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. B. Peraturan perundang-undangan tentang wajib bela negara. Yang pertama, masa Orde Baru dan reformasi, bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi berupa non-fisik dan gejolak sosial. Untuk menghadapi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan muncul, pada tahun 1973 keluar Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang GBHN, yang di dalamnya memuat konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dua adalah pada tahun 1982 keluar UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan UU nomor 1 tahun 1988. Yang ketiga, runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan munculnya masa
reformasi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat adalah perkembangan selanjutnya yaitu amandemen UUD 1945, khususnya pasal 30 dan 27 ayat 3 pasal 30 ayat 1 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan kemudian diusul dengan terbitnya UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang di dalamnya memuat tentang upaya bela negara. Yang terakhir ada pun yang kelima, dengan berlakunya undang-undang ini maka UU nomor 20 1982 dinyatakan tidak berlaku. Mungkin sampai di situ pembahasan materi dari kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya itu berbangga pada bangsa dan bertanah air Indonesia yang memiliki kepribadian nasional, dan sebagai bangsa yang dinamis, bangsa Indonesia sudah sepantasnya memiliki kebanggaan tersendiri terhadap berbagai keberhasilan dan telah mencapai sejak dulu hingga kini, yakni memiliki keanekaragaman bangsa, suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Cinta tanah air dan bangsa merupakan satu sikap batin yang harus dimiliki setiap orang, yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam perbuatan demi kejayaan tanah air adalah cinta pada negeri sendiri. Penghidupan dan mengalami kehidupan semenjak lahir sampai akhir hidupnya, serta senantiasa berusaha agar negaranya ataupun negerinya tersebut sentosa, aman, dan sejahtera. Nah, sarannya di sini adalah meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian nasional dan meningkatkan semangat kebangsaan terhadap siswa, serta menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia ini pada generasi selanjutnya agar tidak terjadi lagi yang dinamakan pecah belah di antara tanah air Indonesia dan konflik nasional lainnya, agar negara Indonesia ini damai, aman, tentram, dan sentosa. Mungkin demikian presentasi dari kami. Sekian materi singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.